Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, siswa kelas 10 IPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran kelas 10 bab 3 tentang mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Dalam bahasa Arab, jujur semakna dengan kata as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Artinya, tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh. Perilaku jujur merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah As-Saff ayat 2-3 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Beberapa perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaporkan hasil belajar kepada orang tua. Misalnya, melaporkan hasil ulangan ataupun ujian, walau bagaimanapun hasilnya, apakah itu bagus ataupun kurang bagus. Yang kedua, mengembalikan uang sisa belanja, baik itu kepada orang tua atau orang lain yang meminta tolong kepada kita untuk membelikan sesuatu. Yang ketiga, tidak meminta atau memberi jawaban saat ujian. Dan masih banyak lagi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Next, materi selanjutnya tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berperilaku jujur. Yang pertama, Quran Surah At-Taubah ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang berperilaku jujur melalui firman-Nya, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingannya kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikannya dengan kata-kata dan perbuatan bohong serta ditambah dengan sumpah kepalsuan, alasan-alasan yang tidak benar. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka.
dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdosa sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang materi bab 3. Semoga teman-teman semua mengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.